بسم الله الرحمن الرحيم pun tak henti-hentinya kita rasakan, baik itu nikmat yang terkait dengan perkara dunia, demikian pula nikmat yang terkait dengan din, dengan agama kita, yang apabila kita menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, jazakumullah khair, kita tidak akan sanggup menghitungnya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani kita untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut, tidak pula untuk membayarnya. Namun yang Allah Subhanahu wa taala tuntut dari kita adalah mensyukuri nikmat tersebut. Dan dengan kesyukuran kita akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan sebab sehingga nikmat tersebut akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah firmankan, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, sungguh aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Ibadallah, insyaallah di pertemuan kita di kesempatan kali ini masih melanjutkan pembahasan kitab Tarbiyatul Aulad fi Dha'il Kitab was Sunnah yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam As-Sulaiman hafizahullah taala, di mana kita masih dalam menjelaskan poin yang keempat dari poin-poin yang seharusnya dan selayaknya, seyogyanya bagi kedua orang tua untuk punya perhatian mendidik anak-anak mereka tatkala anak-anak mereka berumur 7 sampai 14 tahun, yaitu mentarbiyah mereka, mendidik mereka untuk cinta kepada para ulama, cinta kepada orang-orang yang memiliki ilmu agama, demikian pula cinta kepada para penguasa. Ibadallah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membacakan ucapan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah terkait permasalahan ini. Kemudian berikutnya oleh penulis menukil ucapan dari gurunya, yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, jadi penulis kitab ini merupakan salah seorang murid dari Syekh Shalih. Wa qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, dan berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, wal kalamu fi wulatil umuri minal ghibati wan namimah wa huma min asyaddil muharramati ba'da syirki. Membicarakan para penguasa, membicarakan di sini bermakna ya membicarakan kejelekannya, ya, apakah dengan menggibah ataukah namimah, yakni mengadu domba mereka antara satu penguasa dengan penguasa yang lain. Maka kedua perbuatan ini, yakni ghibah atau gosip dan namimah, min asyaddil muharramat, termasuk
perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keharamannya itu sangat keras. Ba'da syirki, bahkan keharamannya setelah haramnya syirik. Nah, yakni al-ghibah wan namimah ini termasuk min kaba'iri dzunub, termasuk dosa-dosa besar, sebagaimana pula yang diungkapkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Jadi diriwayatkan dari beliau di mana beliau mengatakan al-ghibatu wan namimah kabiratan, keduanya adalah dosa besar. Itu ghibah dan namimah secara umum. Nah, bagaimana kalau yang digibahi dan yang diadu domba adalah penguasa? Tentu dosanya lebih besar. Ya. Jadi menggibahi dan mengadu domba saja kaum muslimin yang biasa itu sudah dosa besar. Apalagi kalau yang digibah, yang diadu domba adalah seorang penguasa. Ya. Itu tentu lebih haram lagi. Wala siyama idza kanatil ghibatu lil ulama'i wa liwulatil umuri hadza ashad lima yatarattabu alaihi minal mafasidi min tafriqil kalimati wa su'i dhanni liwulatil umur. Jadi seperti yang kita terangkan tadi bahwa menggibah dan menamimah kaum muslimin yang biasa itu sudah haram, apalagi ya yang digibahi, yang diadu domba adalah ulama, demikian pula para penguasa, ini asyad, lebih haram lagi. Lima yatarattabu alaih, karena apa yang diakibatkan oleh ghibah dan namimah ini minal mafasidi, berupa kerusakan. Akibatnya adalah kerusakan. Ya. Jadi yang harus kita yakini bahwa sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mendatangkan maslahat. Itu tidak mungkin. Ya. Karena seandainya ada maslahatnya, pasti Allah perintahkan. Allah anjurkan. Allah dorong hamba-hambanya untuk melakukannya. Nah, ketika Allah larang, Rasulullah juga melarang, itu menunjukkan bahwa perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya itu adalah perbuatan yang murni kerusakan. Ya. Ataukah kebanyakan dari akibat perbuatan tersebut mengandung kerusakan. Maka di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, termasuk kerusakan menggibahi dan mengadu domba penguasa dan ulama adalah tafriqil kalimah. Ya. Memecah belah persatuan. Ya, memecah belah persatuan. Wa su'i dhanni liulatil umur, dan menjadikan masyarakat suudzon kepada penguasanya. Ya, akhirnya masyarakat atau rakyat suudzon kepada penguasa atau kepada para ulama. Oh, ternyata penguasa kita begini, ulama kita begini. Ya kan, akhirnya suudzon. Wa ba'sil ya'si fi nufusin nasi wal qunut, dan akan mengobarkan keputusasaan di dalam jiwa manusia, putus asa kepada ulamanya, putus asa kepada penguasanya. Nah, dan ini akibat buruk dari menggibah dan mengadu domba para penguasa, demikian pula para ulama. Penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan ini bisa dilihat di dalam kitab Al-Ajwibatul Mufidah an As'ilatil Manahijil Jadidah. Jadi beliau ditanya tentang manhaj yang baru yang muncul belakangan ini, ya. Kemudian beliau memberikan jawaban-jawaban yang ringkas, jawaban-jawaban yang mengandung faidah. Kemudian kata Syekh Abdul Salam As-Sulaiman hafizahullah taala, wa laqad istadalla al-ulama'u min as-salaf wal khalaf ala dhalika
bil ahadithi tsabitati anil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama kita, baik para ulama terdahulu maupun belakangan, mereka berdalil atas haramnya menggibahi dan mengadu domba para penguasa atau para ulama adalah hadits-hadits yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadits-hadits yang sahih dari Al-Mustafa. Ya, Al-Mustafa nama lain dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalika, di antara hadits tersebut yang pertama, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir alaihi fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata mata maitatan jahiliyah. Hadis yang pertama dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yakni dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Keduanya di sini kembali kepada Abdullah bin Abbas dan ayahnya Abbas bin Abdul Muttalib, karena keduanya adalah sahabat, ya. Dan Abbas ini termasuk paman Rasulullah yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, yakni Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a min amirihi syai'an, barang siapa yang melihat dari penguasanya sesuatu. Kalimat sesuatu itu menunjukkan kekurangan atau kejelekan. Jadi barang siapa yang melihat sesuatu dari penguasanya, yakrahuhu, yang dia lihat itu adalah sesuatu yang dia benci, ya, sesuatu yang dia benci, yang dia tidak suka. Apa solusi yang Rasulullah berikan? Rasulullah mengatakan falyasbir alaih, hendaknya dia bersabar. Bersabar dengan penguasa yang seperti itu. Rasulullah tidak mengatakan kalian memberontak. Juga Rasulullah tidak mengatakan kalian melakukan demonstrasi, mogok kerja dan lain sebagainya. Tidak. Justru Rasulullah memberikan solusi falyasbir alaih, hendaknya dia bersabar. Bersabar dengan keadaan penguasa seperti itu. Dan Rasulullah tidak mengatakan gulingkan penguasa itu, kemudian ganti yang lain. Turunkan kemudian ganti yang lain. Tidak. Ya. Nah, makanya apa yang pernah terjadi di negara kita, ya, dilenserkannya salah seorang presiden di negara ini, itu adalah kesalahan besar, ya kan? Diturunkan dengan paksa, itu bukan solusi, ya. Justru Rasulullah memberikan solusi falyasbir alaih, hendaknya masyarakat atau rakyat bersabar, ya, apabila Allah memberikan penguasa yang seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan penguasa itu adalah gambaran dari rakyat, ya kan? Kalau seandainya rakyatnya baik semuanya, bertauhid semuanya, naam, akidahnya bagus semuanya, pasti pemimpinnya juga seperti itu. Pasti pemimpinnya seperti itu. Jadi penguasa itu adalah gambaran tentang rakyat.
Nah, fa innahu man faraqal jama'ah shibran, karena sesungguhnya kata Rasulullah, siapa yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, ya, memisahkan diri dari mendengar dan taat kepada penguasa, shibran, sejengkal, famata, lalu dia mati, lalu dia meninggal, mata maitatan jahiliyah, maka dia meninggal seperti meninggal di masa jahiliyah. Sangat buruk keadaannya. Kenapa? Karena memisahkan diri dari penguasanya, sehingga dia meninggal ataukah mati dalam keadaan seperti tidak punya penguasa, sama dengan masyarakat yang hidup di masa jahiliyah. Masyarakat jahiliyah itu adalah masyarakat yang kehidupan mereka kacau. Kenapa? Mereka adalah masyarakat yang tidak mau tunduk kepada penguasa. Ya, itu masyarakat jahiliyah, tidak mau tunduk kepada penguasa. Penguasa tidak berarti bagi mereka. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, demikian pula Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, riwayat yang kedua, An Iyad ibni Ghanam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada an yansaha lidhi sultanin fala yabdu lahu alaniyatan wal ya'khudh bi yadihi fa in sami'a minhu fadzaka wa illa kana addad ladhi alaihi. Riwayat yang kedua dari Iyad bin Ghanam atau bin Ghanim radhiyallahu anhu. Iyad bin Ghanam atau bin Ghanim radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada ayan sahalidhi sultan, siapa yang ingin menasehati penguasa, ya, siapa yang ingin menasehati penguasa, menasehati pemimpin, ada caranya, diajarkan oleh Rasulullah, yaitu fala yabdu lahu alaniyah, jangan dinasehati penguasa itu di hadapan umum. Jangan dia nasihati pemimpin itu di khalayak ramai. Jadi kalau ada dai tujuannya memberikan nasihat kepada penguasa, tapi disampaikan di podium-podium, di mimbar-mimbar, ketika ya salat Jumat ataukah bahkan salat Id, nah itu bukan nasihat, ya, itu bukan nasihat, bukan solusi. Rasulullah katakan apa? Fala yabdu lahu alaniyah, jangan dia menampakkan nasihatnya tersebut di depan umum, di depan orang banyak. Wal ya'khudh bi yadihi, namun hendaknya dia ambil tangannya. Ya, dia pegang tangannya, ambil tangannya, yakni berduaan, ya, dengan empat mata, lalu nasihati, ya, kasih tahu kesalahannya apa. Dan ketika Anda menyebutkan kesalahannya, Anda juga harus mampu memberikan jalan keluar. Jangan cuma tahu, oh ini salah, tapi tidak ada jalan keluar. Kan kadang-kadang orang seperti itu, oh, kamu salah, kamu salah. Ya kalau salah, yang mana yang benar? Caranya bagaimana? Ya, karena syariat datang, kalau melarang dari sesuatu, itu syariat menjelaskan mana yang dibolehkan. Apa contohnya? Contohnya ketika Rasulullah sampai di kota Madinah, mendapati masyarakat Madinah itu merayakan 2 hari raya setiap tahunnya. Dari masa jahiliyah mereka rayakan seperti tiap tahun 2 kali dalam setahun. Lalu Rasulullah menyampaikan kepada mereka bahwa Allah telah menggantikan kalian 2 hari raya yang lebih baik dari itu. Jadi ini tidak boleh 2 ini. Kemudian Rasulullah menunjukkan 2 yang disyariatkan oleh Allah, yaitu Idul Fitri dan
Idul Adha. Itu contoh. Jadi kalau kita menjelaskan kesalahan orang lain, ini tidak boleh, ini tidak boleh, berikan solusi. Apa yang harus dia lakukan? Seperti itu. Jangan cuma bisa melarang tapi tidak bisa menunjukkan mana yang harus dia lakukan. Sehingga orang terhenti, ya kan? Oh, dilarang di sini tapi tidak ada jalan keluarnya. Setelah dia terhenti dari situ, apa yang dia harus lakukan? Itu harus kita mampu menunjukkan. Tidak boleh yang ini, yang boleh yang ini. Seperti itu. Yang ini haram, ini yang halal. Nah, jadi liya'khudh biyadihi, hendaknya dia mengambil tangannya, berduaan. Jangan di depan umum. Fa in sami'a minhu fadzaka, kalau penguasa itu mendengarkan nasihat dia, itulah yang diinginkan. Ya kan? Itulah tujuan utamanya. Wa illa, tapi kalau penguasanya tidak mau terima, padahal sudah rahasia ini, sudah berduaan, tidak ada orang lain yang dengar, tapi penguasa tetap menolak, kana addal ladzi alaihi, maka orang tadi sudah menunaikan kewajibannya. Ya. Sudah menunaikan kewajibannya untuk menasihati penguasa itu. Nah, tidak perlu digembar-gemborkan, tidak perlu disampaikan ya ke khalayak ramai. Oh, saya sudah datangi dia dan sudah nasihati dia. Ya, dengan bangga dia ceritakan seperti itu, tidak usah. Ya. Kalau Anda mau pahala, tidak usah diceritakan itu, rahasiakan. Mau pahala, ya ikhlas dalam beramal, tidak usah diketahui orang lain. Yang penting Allah mengetahuinya, Allah yang akan membalasnya. Ya, karena kalau manusia yang tahu, manusia tidak akan membalas, ya, tidak akan memberikan pahala kepada kita dan ganjaran kepada kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, demikian pula Ibnu Abi Asim, ya, Ibnu Abi Asim di dalam As-Sunnah. Kemudian hadis yang ketiga, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, nahana kubara'una min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbu umara'akum wa la takshawhum wa la tubghiduhum wattaqullaha wasbiru fa innal amra qarib. Hadis yang ketiga dari Anas bin Malik. Ini Anas bin Malik Al-Ansari yang menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Ya. Pembantu yang kemudian menjadi perawi hadis. Ya, mendapatkan banyak manfaat menjadi pembantu Rasulullah. Banyak hadis yang beliau dengar dari beliau alaihi salatu wassalam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, nahana kubara'una min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Rasulullah yang sudah tua-tua, mereka itu melarang kami. Ya. Lalu mereka mengatakan, yakni para sahabat melarang Anas bin Malik dan juga yang lainnya. Itu menukil sabda Rasulullah. Kalau mereka mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu umara'akum, jangan kalian mencela penguasa-penguasa kalian. Apakah kita selamat dari perkara ini? Tidak pernahkah mulut kita mencela penguasa kita? Mencela lurah atau camat atau bupati atau gubernur atau para menteri ataukah presiden? Kalau kita pernah mencela walaupun tidak disadari,
maka kita telah melanggar hadis ini. Ya. Rasulullah mengatakan, la tasubbu umarakum atau amirakum. Jangan kalian mencela umara kalian, penguasa-penguasa kalian, pemimpin-pemimpin kalian. Wala takshuhum, dan jangan kalian berkhianat kepada mereka. Berkhianat itu kalau kita yang diharapkan mendukung mereka, justru kita membeberkan kesalahan-kesalahannya. Ya kan? Itu pengkhianatan. Wala tubghiduhum, dan jangan kalian membenci mereka. Jangan membenci mereka. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wasbiru, dan bersabarlah. Fa innal amra qarib, karena jalan keluar dari Allah itu dekat. Ya. Penguasa itu berapa tahun sih akan berkuasa? Nanti Allah akan gantikan, ya kan? Nah, kekuasaan itu silih berganti. Tidak ada yang kekal. Ya, tidak ada yang kekal. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim. Demikian pula Al-Baihaqi. Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah dan Al-Baihaqi dalam Al-Jami' li Syu'abil Iman. Al-Jami' li Syu'abil Iman. Nah, kemudian hadis yang keempat. Wa an Ziyad Al-Adawi qala kuntu ma'a Abi Bakrah tahta mimbar Ibni Amir wa huwa yakhtubu wa alaihi thiyabun riqaq. Faqala Abu Bilal, unzuru ilal amir yalbasu thiyabal fusaq. Faqala Abu Bakrah, uskut. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ahana sultanallahi fil ardi ahanahu Allah. Hadis yang keempat dari Ziyad Al-Adawi. Ziyad Al-Adawi, beliau mengatakan, kuntu ma'a Abi Bakrah tahta mimbari Ibni Amir. Dulu pernah aku bersama Abu Bakrah di bawah mimbar Ibnu Amir. Wa huwa yakhtubu. Ketika itu Ibnu Amir sedang berkhutbah, dan Ibnu Amir ketika itu sebagai penguasa, ya, sebagai penguasa, gubernurkah ataukah yang semisal dengan itu. Nah, dulu ya, yang jadi penguasa itu adalah orang yang berilmu. Jadi penguasa itulah yang nanti menjadi khatib, yang berkhutbah, yang memberikan ceramah, ya kan? Nah, ini Ibnu Amir, beliau sebagai penguasa, beliau sedang berkhutbah. Ziyad Al-Adawi dan Abu Bakrah berada di bawah mimbar, di depan mimbar begini, ya. Lalu beliau menceritakan, wa alaihi thiyabun riqaq. Ketika itu Ibnu Amir memakai pakaian yang tipis. Pakaian yang tipis. Ya. Faqala Abu Bilal, maka Abu Bilal berkata, unzuru ilal amir, lihatlah Amir. Coba lihat Amir itu, penguasa itu, pemimpin kita. Yalbasu thiyabal fusaq, dia memakai pakaian orang fasik. Lihat. Karena tipis. Ya. Nah, tipis pakaiannya. Berarti pula ketika berdiri di mimbar itu kelihatan di depan, ya. Artinya mimbarnya tidak tertutup di depannya, ya. Sehingga orang yang ada di depan itu melihat langsung Amir berdiri di atas mimbar dengan menggunakan pakaian yang tipis. Maka Abu Bilal mengatakan, coba lihat, ya,
penguasa kita dia memakai pakaian orang fasik. Faqala Abu Bakrah, maka Abu Bakrah berkata, uskut, diam. Disuruh diam. Abu Bilal disuruh diam. Uskut, diam. Nah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi Abu Bakar ini langsung mendengar Rasulullah. Abu Bakar bukan Abu Bakar, ya, beda Abu Bakar dengan Abu Bakrah. Abu Bakar mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahana sultanallahi fil ard, siapa yang menghinakan, merendahkan penguasa Allah di bumi ini, yakni siapa yang merendahkan para pemimpin di bumi ini, ahanahullah, Allah akan menghinakan dia. Ya. Siapa yang menghinakan penguasa, pemimpin, naam, menjelekkan mereka, mencela mereka dan seterusnya, Allah akan hinakan dia. Allah akan hinakan dia. Lihat bagaimana para sahabat, ya, ketika melihat kemungkaran mereka langsung, ya, mencegah kemungkaran itu. Tidak menunggu nanti di luar baru disampaikan bahwa ini tidak bagus. Tidak, langsung dikatakan uskut. Aku pernah mendengar Rasulullah demikian. Langsung dinasihati di situ. Ya, begitu Abu Bilal ngomong, ternyata omongannya adalah mencela penguasa yang sedang berkhutbah. Di saat itu pula Abu Bakrah menasihatinya supaya diam dan mengingatkan akan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa siapa yang menghinakan para pemimpin di muka bumi ini, Allah akan menghinakan dia. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, demikian pula At-Tirmidzi, dan ini adalah lafaz At-Tirmidzi. Lalu At-Tirmidzi mengatakan hadza haditsun hasanun gharib. Hadza haditsun hasanun gharib. Nah, ini 4 hadis yang dibawakan oleh penulis, dan ini bukan pembatasan, ya, bukan pembatasan, sekedar contoh beberapa hadis yang melarang kita mencela penguasa, ya. Nah, melarang kita mencela penguasa atau pemimpin. Nah, maka hendaknya kita menjaga lisan-lisan kita dari mencela para penguasa, walaupun penguasa negara lain, ya, itu tidak terbatas penguasa di negara kita, tapi juga masuk dalam hal ini mencela penguasa negara lain. Ya, sama presiden negara lain kita cela, itu sama mencela penguasa juga, ya kan? Nah, jadi larangannya bukan khusus kepada penguasa di mana kita berada, ya, seluruh penguasa, karena lafadznya sultanallahi fil ard. Siapa yang menghinakan penguasa yang Allah pilih di muka bumi ini, ahanahullah, maka Allah akan menghinakan dia. Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan dia sebagai balasan atas perbuatannya. Nah, alhamdulillah kita selesai dari poin yang keempat, yang seharusnya dilakukan oleh kedua orang tua untuk mentarbiyah, mendidik anak-anak mereka ketika anak-anaknya berumur 7 sampai 14 tahun, yaitu mendidik agar mereka mencintai para ulama, demikian pula mencintai para penguasa. Kemudian yang kelima, poin yang kelima, ikhtiyarul madrasah. Ikhtiyarul madrasah, memilih sekolah. Ini penting, ya, memilih sekolah, memilih madrasah, ya. Kata penulis hafizahullah, yani Syekh Abdul Salam As-Sulaiman hafizahullah taala, yanbaghi lil abi ay yahrisa ala husni ikhtiyaril madrasah fayakhtarul ajwad la al aqrab. Sepantasnya bagi seorang ayah, karena itu adalah tanggung jawab ayah, ya, orang tua secara umum,
Sepantasnya bagi seorang ayah bersungguh-sungguh ala husni ikhtiyaril madrasah untuk mencari sekolah yang baik untuk anak-anaknya. Ya, sekolah yang baik untuk anak-anaknya. Fayakhtarul ajwad, hendaknya orang tua memilih sekolah yang paling bagus. Lal aqrab, bukan sekolah yang paling dekat. Ya, jadi yang dipilih adalah yang paling bagus, bukan yang paling dekat. Oh, ini bagus karena dekat. Ya, jangan karena dekatnya. Pilih karena bagusnya. Wa yas'al ahlat tarbiyati wat ta'limin nasihina an afdalil madaris, dan hendaknya orang tua bertanya kepada ahlut tarbiyah, yakni orang-orang yang memang bergelut di dunia pendidikan. Tanya mereka. Demikian pula wat ta'lim an-nasihin, orang-orang yang pekerjaannya sebagai pengajar, yang sering menasihati orang. Tanya mereka, mana sekolah yang paling bagus? Ya, mana sekolah yang paling bagus, yang paling afdal? Wal madrasatu ta'thiruha 'azimun fit talibi. Sekolah itu pengaruhnya luar biasa, besar bagi seorang murid. Ya, pengaruhnya besar bagi seorang murid. Fahuwa yaqdi rubu'u yaumihi fiha, karena anak yang sedang bersekolah ya menghabiskan 1/4 ya harinya, waktunya itu di sekolah. Apalagi kalau sekolahnya sampai sore, ya kan, full day. Berapa jam itu? Ya, dari jam berapa jam? Jam 8 sampai jam 4. Berarti berapa jam? 8 jam, ya kan? 8 jam. Sepertiga hari. Ya, sehari semalam ke 24 jam. Ini 8 jam di sekolah, habis di sekolah. Ya kan? Wa huwa ahsanul al-fatarat, dan masa-masa anak-anak ketika mereka berada di sekolah itu adalah masa-masa yang paling bagus. Ya, paling bagus. Karena disitulah diajari, dididik, ya kan? Nah, disitulah anak-anak diajari dan dididik oleh para pengajarnya, oleh para pendidiknya. Ya, maka pilih sekolah yang baik, pengajar-pengajarnya yang baik, karena anak-anak itu ketika berada di sekolah tentu banyak mencontoh gurunya, ya kan? Mencontoh pendidiknya, mencontoh pengajarnya. Bayangkan 8 jam di sekolah. Ya, nah, fil madrasati yata'allam, di sekolah itulah anak itu belajar. Wa fiha yatarabba, di sekolah itulah anak terdidik. Wa fiha yajidus sadiqa wal jalis, dan di sekolah itu pula dia akan mendapatkan teman. Ya kan? Di situ dia akan berteman dengan yang lain. Dapat teman yang baik. Ya, ataukah teman yang jelek, biasanya di sekolah ketemunya. Ya. Maka orang tua hendaknya ini tadi, mencari sekolah yang paling bagus, bukan yang paling dekat. Nah, waktu sudah habis. Nah, maka ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan kita di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sempat kita bacakan, sempat kita sampaikan, bisa kita pahami bersama dan bisa kita amalkan bersama, sehingga memberikan manfaat di dalam kehidupan kita di dunia wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat nanti.